YouTuber Atta Halilintar dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh korban Net89. Atta Halilintar diduga terlibat aliran dana investasi bodong robot trading Net89. Kasus tersebut bermula saat founder Net89, Reza Paten membeli bandana atau headband milik Atta Halilintar senilai 2,2 miliar rupiah. Reza Paten diketahui memenangkan lelang bandana atau headband milik Atta Halilintar. Reza Paten dan Atta Halilintar lalu bertemu untuk serah terima bandana pada tanggal 26 Januari tahun 2022. Diketahui, uang hasil lelang tersebut akan digunakan Atta Halilintar untuk membangun rumah penghafal Al-Quran. Namun buntut dari lelang bandana, Atta Halilintar kini dilaporkan oleh korban Net89. Kuasa hukum korban robot trading Net89, M. Zainul Arifin mengatakan ada 134 pelaku yang dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Dari 134 pelaku, 5 diantaranya adalah publik figur. Mereka adalah YouTuber Atta Halilintar, musisi Kevin Aprilio, motivator Mario Teguh, Taki Malik, dan drummer Nidji, Adri Prakarsa. Laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 0614X2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 26 Oktober tahun 2022. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89, ucap Zainul, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Atta diduga terlibat kasus robot trading lantaran menerima aliran dana dari Reza Paten, terkait pembelian bandana. Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 miliar rupiah dari foundernya Net89 Reza Paten, jelas Zainul.